Hati-hati. Alvin, Iya, ini aku. Kamu gak apa-apa? Kalau kamu berani menindas istriku, aku tidak akan segan-segan mengirimkan kamu ke penjara. Dan kamu harus tahu, tidak ada permen lollipop di penjara. suamiku. Sudah, aku tidak apa-apa kok. Yakin, kamu gak apa-apa. Iya. Ya udah, sekarang kita pulang yuk. Nyonya, Anda dari mana saja? Aku memintamu untuk menjaga istriku. Bagaimana bisa kamu membiarkan dia sendirian di luar? Suamiku, tidak apa-apa. Bukan salah Mona kok. Ini salahku. Istriku, apa yang harus aku lakukan jika terjadi sesuatu padamu? Suamiku, tidak akan ada apapun yang terjadi padaku. Sudah dulu, aku ingin mandi. Siapapun yang melakukan kesalahan, tentunya harus dihukum. Jadi hukum. Aku bisa melihat. Suamiku. 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 Sekarang giliran aku yang jadi ponis. Kamu lebih suka aku atau wanita buta itu? Jika jawabannya salah, kamu akan aku hukum. Siapa yang mau menikahi wanita buta itu? Kalau bukan karena uangnya. Dia tidak pantas dibandingkan dengan kamu terlihat sangat cantik. Sejak kapan mereka melakukan itu? Apakah mungkin Istriku, Suamiku? kenalin, ini Mona. Karena kamu gak bisa melihat, jadi aku meminta dia untuk menjadi babysitter untuk anak kita. Dan juga membantu kamu sehari-hari. selamat datang, Mona? Semoga kamu bisa membantu kami. Dan saya tidak merepotkan kamu ya. Senang bertemu denganmu, Nyonya. Saya sangat senang sekali bisa menjadi Anda. Nyonya, saya telah menggantungkan foto pernikahan Tuan dan Nyonya. Apakah terlihat bagus, Mona? Sangat bagus sekali. Tuan dan Nyonya terlihat saling mencintai. Istriku, kamu sangat cantik sekali di foto ini. Andai aja. Aku bisa melihatnya. Iya, sayang sekali. Nyonya tidak bisa melihat. Jika Nyonya bisa melihat,
pastinya Nyonya akan tahu kalau Tuhan sangat mencintai Nyonya. Saya saja iri dengan kebahagiaan dan kemesraan kalian. Benarkah suamiku? Hanya karena aku buta, kamu bisa membodohiku. Aku akan membuatmu membayar semuanya. Aku akan membalasmu. Aku akan membuatmu membayarnya. Aku akan membuatmu membayarnya. Mona, Manik, jangan buta. kamu mau apa? Nyonya, kamu mau apa? Kamu mau membunuhku? Membunuhmu? Untuk apa aku membunuhmu, Mona? Lagi pula, itu kan hal yang tidak boleh. Suamiku kan polisi. Aku hanya ingin kamu untuk membukakan tag di bajuku. Ini sudah. Aku hanya khawatir karena Nyonya kan buta. Sangat berbahaya untuk memegang gunting. Suamiku? Tuhan tidak ada di sini. Kenapa kamu terdengar begitu gugup, Mona? Kamu tidak melakukan hal aneh di belakangku, kan? Tentu saja tidak. Oh, suamiku, kamu di sini? Ya, aku datang ke sini karena suara kamu. Aku hanya ingin memberitahumu. Tadi, sehabis aku membuka pakaian, aku tidak sengaja menjatuhkan paku payung. Jadi berhati-hatilah dalam melangkah. Syukurnya, di rumah ini kita semua menggunakan alas kaki. Kecuali saat kita tidur. Benar bukan? Ya, tapi aku takut kamu tidak bisa melihatnya. Jadi, aku khawatir kalau kamu terluka. Ya udah, aku akan membawa kamu kembali ke kamar dan beristirahat ya. Suamiku, Ah, terima kasih ya. Kamu dan Mona selalu baik kepadaku. iya, sudah aku bilang. Aku akan selalu memperhatikanmu dengan baik. Hati-hati. Kamu tidak bisa melihat betapa berbahayanya kamu kalau keluar sendirian dari rumah. Rio ingin nasi goreng. Aku nggak mau repotin kamu terus-menerus. Aku tidak merasa direpotkan. Justru aku senang berada di sisi kamu. Aku akan menggendongmu di jalanan depan, berlubang dan berbahaya. Setelah aku buta, semua orang menghindariku. Hanya kamu yang selalu ada dan selalu baik sama aku. Apakah kamu tahu perasaanku padamu? Laura, menikahlah denganku. Aku akan menjagamu dan akan selalu bersamamu seumur hidup. Aku tidak akan memberitahu kamu bahwa penglihatan aku kembali. Tidak peduli
bagaimana kamu mempermainkanku, aku akan membalas. Mona? Mona? Ada apa, Nyonya? Tolong buatkan aku minum. Ini jusnya Nyonya. Aku mau kopi. Nyonya pilih-pilih sekali ya. Kamu mau tahu kenapa? Karena saya tuan rumah di sini dan kamu pembantunya. Baik, saya buatkan Nyonya kopi. Ini Nyonya kopinya. Ini masih terlalu panas. Tolong tambahkan es. Baik Nyonya. Ini sudah saya tambahkan esnya. Kamu yakin? Kamu yakin? Yakin dong? Mona, maafkan saya. Maaf, kamu tidak apa-apa? Ya menurut kamu gimana? Bukannya seharusnya tidak apa-apa ya? Kan sudah kamu tambahkan es tadi. Iya, tidak apa-apa. Laura, tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan membiarkan lolos. Lihat, ini semua perbuatan ibu kamu. Dia pasti melakukan dengan sengaja. Kenapa kamu terlalu berlebihan? Mana mungkin dia bisa seperti itu? Dia kan buta. Tidak muak. Dia memperlakukan aku seperti pembantu. Harusnya aku nyonya di sini. Kapan kamu akan menceraikan dia? Mengapa aku harus menceraikannya? Mengapa aku harus menceraikannya? Mona, jika aku harus menceraikannya, aku hanya dapat setengah dari hartanya. Tapi kalau aku tidak menceraikannya, aku akan mendapatkan penuh seluruh hartanya. Dan gampang sekali, aku hanya perlu menjaga wanita itu. Simpel kan? Ya udah, Mona. Kamu kan dulu pernah bilang kalau dia ada di sini, pastinya lebih seru buat kita sering. Kalau kamu tidak mau mengurusnya, biar aku saja yang mengurusnya. Halo, Rio. Mama kangen banget sama kamu. Gimana? Seru nggak perkemahannya? Nak, di puncak tuh sangatlah dingin. Kamu jangan lupa pakai jaket ya. Mama udah beliin buat kamu. Sepertinya akan sangat sulit untuk bisa mencelakainya dengan sengaja. Tapi pasti banyak cara untuk bisa mencelakainya dan membuat seolah-olah itu adalah kesalahannya sendiri. Aku akan menghancurkan wajahnya.
kali ini wajahmu pasti hancur, Laura. Saya ingin keluar untuk menemui Kurir untuk mengambil paket. Nyonya, Tante, yang di sini ya. Karena Oma sedang tidak ada orang. Baik, Mona. Silakan saja. Saya akan menunggumu sampai kamu kembali. Ini sungguh sangat menarik. Aku tidak sabar untuk melihatnya. Nyonya? 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 Kamu di mana, Nyonya? Di sini. Sebentar. Barusan dokter bilang wajah aku bukan cacat. Ibu, luka ibu sudah terlalu dalam. Mungkin akan sulit untuk disembuhkan. Permisi. Berarti wajahmu sekarang akan sangat menyeramkan ya? Tapi nggak apa-apa, Mona. Kau kan tidak bisa melihat. Tuanku, lihat wajah aku. Apakah kamu baik-baik saja? Suamiku? Iya. Suamiku, aku takut. Aku rasa ada pencuri di rumah. Tadi aku nggak tahu apa-apa. Kamu mengeluh seakan-akan ini bukan kesalahan kamu. Kamu jahat. Padahal kamu sengaja kan melakukannya. Tenang. Laura itu buta. Sepertinya aku paham sekarang. Dia itu tidak benar-benar buta. Aku yakin pasti dia bisa melihat. Tenang. Laura itu buta. Sepertinya aku paham sekarang. Dia itu tidak benar-benar buta. Aku yakin pasti dia bisa melihat. Nyonya Laura, apakah betul kamu melakukannya dengan sengaja? Mona, sepertinya aku bukan hanya merusak wajahmu, tapi aku juga merusak otakmu. Suamiku, Mona bilang dia ingin keluar dan meninggalkanku sendiri di rumah. Ketika dia kembali, aku tidak tahu. Jadi aku pikir itu adalah pencuri. Pencuri? Kamu bilang apa pencuri? Jelas-jelas kamu bisa melihat. Aku tuh bukan pencuri. Bohong. Lalu, jika aku memang benar bisa melihat, untuk apa aku menyakitimu? Apa motivasiku? Ya mungkin kamu mau balas dendam. Balas dendam? Untuk apa? Memangnya kamu melakukan kesalahan kepadaku? Atau kamu tidak menyukaiku? Terus aku bilang, kamu berselingkuh. Kamu berselingkuh. Aku Sepertinya ini hanya kesalahan. Ya udah, Mona, kamu lebih baik pulang lebih awal aja. Mungkin di Laura mengira kamu itu pencuri. Sudah, lupakan saja kasus ini. Oke. wajah aku terluka parah. Terus aku harus ngapain? Ini ya, kemungkinan besar bakalan cacat. Selanjutnya, giliran sampai langsung. Saya ingin bercerai. Dengan semua bukti perselingkuhan Alvin, saya ingin dia cepat keluar dari rumah saya. Tidak masalah. Lalu anak itu bagaimana? Rio adalah anak saya bersama mantan suami saya.
Dan Alvin hanyalah ayah tirinya. Baik, saya akan buatkan surat perceraian sekarang juga. Saya ingin pergi dulu. Saya ingin membuat kejutan untuk anak saya. Permisi. Aku tidak tahu sejak kapan dia sudah bisa mulai melihat. Tapi aku yakin 100%. Sekarang dia sudah tidak buta. Menurut kamu, dia masih buta? Ya tentu saja. Dia itu tidak bisa melihat. Laura kan buta. Lihat. Sampai sekarang, dia belum mengetahui tentang putranya. Rio, Mama kangen sekali sama kamu, Nak. Mama tidak sabar bertemu kamu. Ini untukmu. Apa ini? Ini jimat yang kubuat. Untukmu. Agar Mama tidak terjadi seperti Papa. Dia meninggal dalam kecelakaan. Ma, jangan nangis. Papa udah tenang kok di sana. Rio, terima kasih ya. Pak, perlu Mama berikan kamu jimat juga. Mama sudah berikan kok. Dan lalat merah ini jimat yang Mama belikan. Hati-hati di jalan ya. Permisi, Ibu orang tua dari siapa ya? Saya orang tua dari Rio. Jemputnya. Yo, ada di sana. Rio? Bu, kenapa Ibu ada di sini menjemputku? Bukan. Kamu bukan Rio. Bukan. Kamu bukan Rio. Istriku, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali hari ini? Suamiku, hari ini Rio hari pertama sekolah. Aku ingin membuatkannya sebenarnya. Aku tidak mau memakannya. Ada apa dengan suara kamu? Tenggorokan Rio belum sembuh dari kemarin. Karena kan masuk angin juga. Jadi, biarin aku aja yang nganterin Rio hari ini ke sekolah. Kamu tenang juga. Ada guru-guru di sana yang menjaga Rio. Kamu baik sekali sama Rio. Sejujurnya, aku sudah tidak ingin lagi menikah. Karena aku tidak membutuhkan suami. Tapi aku rasa Rio membutuhkan ayah yang baik. Biar baik-baik ya. Aku tidak mengingat orang yang salah. Aku akan menganggap Rio seperti anakku sendiri. Ya, anakku sendiri. Terima kasih. Oh iya,
Apa Rio sudah membawa botol minum? Aku sudah menambahkan hidupku sebelumnya. Rio? Apa Rio memanggilku? Oh ya, dia ingin berpamitan dengan kamu. Sampai jumpa, Ibu. Bu, apakah Ibu baik-baik saja? Saya akan melapor polisi. Saya akan melapor pada polisi. Ayo bangun, bangun. Kamu tuh buta ya? Nih, kamu lihat. Makanan yang mau aku antar semua rusak gara-gara kamu, tau gak? Anakku hilang. Aku harus lapor ke polisi. Mbak, bisa bantu aku? Mbak, kamu udah menunggu. Nah, yaudah, baik. Ayo, aku antar kamu ke polisi. Saya tidak bisa ke kantor cabang. Suami saya bekerja di sana. Saya harus ke kantor pusat untuk bertemu dengan kepala polisi di sana. Saya ingin melaporkan suami saya melanggar hukum. Saya ingin melaporkan suami saya melanggar hukum. Mbak. Mana ongkosnya? Ongkos? Iya, ongkos. Kan aku udah nganterin Mbak ke sini. Kamu pikir minggu ini masih ada yang gratis apa? Kamu pikir kamu memang mau membantu orang kita? Berapa yang kamu inginkan? Udah, nggak perlu repot-repot. Sini aku ambil sendiri. Ini saya aku taruh di tas Mbak ya. Cuma ngambil selembar. Mbak boleh masuk. Mbak, Bu, ya saya. Aku kira kamu ingin menolong orang besar sesuai dengan hati nurani. Hati nurani. Hari gini Mbak, masih pakai hati nurani. Hidup tuh pakai uang. Kalau nggak ada uang, mana bisa makan. Tuh, kalau ada yang beli hati nurani aku aja, aku kasih dengan harga murah. Ya Mbak, masuk. Ntar keburu tutup lagi kantor polisi. Pak, tolong saya Pak. Panasnya hilang. Di mana komandan kalian? Saya mau melapor Pak. Tenang, Mbak. Siap, Dan. Itu komandan. Saya komandan. Anjing? Iya, anjingku. Sepertinya aku rasa anak tetangga yang pernah mencoba untuk mencelakaiku. Dia pelakunya. Tapi bukannya yang mau kamu katakan itu adalah mencari. Iya, anjingku itu seperti anakku sendiri. Aku sudah merawatnya dari kecil. Aku selalu mau... Dia seperti anakku sendiri. Tolong selamatkan dia, suamiku. Kamu datang jauh-jauh untuk mencari komandan hanya demi seekor anjing. Iya, karena polisi biasa tidak menghiraukanku. Jadi aku mencari komandan di sini. Jika perlu, aku akan memanggil wali kota, presiden sekalipun aku panggil. Demi menyelamatkan anjingku. Tolong suamiku. Ya, sedang dibuat. Aku lagi mengisi ulang pensil ini. Suamiku, apakah kamu sudah selesai membuat laporannya? Ya, aku sedang buat. Tapi aku harus mengisi ulang pensil ini. Apakah sudah? Segera. Berapa lama lagi, suamiku? Ya, ini sudah selesai. Ya sudah, aku akan mencari ke rumah anak tetangga dan membantu kamu untuk menemukan anjing tersebut.
Terima kasih suamiku. Kamu setelah ini pulang dan istirahat. Aku pergi dulu ya. Gimana? Dia masih terlihat buta dan kenyataannya turun. Kamu benar-benar percaya dia itu musik buta? Bagaimana Laura bisa masuk ke kantor polisi? Izinkan kita lihat CCTV. Kamu cari wanita.